Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi. Kali ini kita bertemu hanya dengan keadaan seperti ini. Walau bagaimanapun saya bersukacita, bergembira karena dapat sekali lagi melayani saudara dalam penyampaian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Baiklah, mari kita ke pembelajaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Sekali lagi, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya tidak akan bacakan semua firman Tuhan ini karena kita mau memendekkan masa. Walau bagaimanapun, saudara dan saudari yang dikasihi boleh menekan butang pause dan membaca petikan firman Tuhan ini secara pribadi. Jadi tajuk besar pembacaan kita adalah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dan tema kita bulan ini masih lagi tema keluarga. Dan subtema kita untuk pagi hari ini adalah hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya. Sebelum kita lanjut untuk mempelajari sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saudara, saya bawa di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan adalah gembala kami yang baik, sehingga saat ini Tuhan, Engkau sudah menggembalakan kami dengan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan kesehatan, kekuatan, ekonomi kepada kami, sehingga kami dapat beribadah walaupun secara online atau secara rekaman ini. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah di depan kami. Firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang terus mengajar di setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara ringkasnya saya jelaskan apa yang kita baca dalam petikan firman Tuhan Kejadian pasal yang ke-45 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Bagaimana Yusuf yang berada di Mesir sudah menjadi seorang gubernur dan sudah menjadi ketua di tempat itu, orang duanya Firaun. Jadi bagaimana keadaan saudara-saudaranya yang pergi ke Mesir karena mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Dan di sini Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya sebagai saudara mereka yang mereka jual ke Mesir. Dan Yusuf mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah rencana Tuhan supaya mereka tidak akan mati kelaparan. Nah, ending daripada cerita ini saudara, dalam pembacaan kita ayat 45 ini indah sekali karena Yusuf dan saudara-saudaranya sudah bersatu kembali. Yusuf, adiknya, bapaknya, ayahnya, dan juga saudara-saudaranya dapat berkumpul kembali. Tapi saudara, tahukah saudara bagaimana persaudaraan, bagaimana hubungan persaudaraan di antara Yusuf dan saudara-saudaranya? Bagaimana hal ini terjadi? Nah, untuk kita mengetahui lebih lanjut bagaimana hubungan kekeluargaan ini, kita mengimbas kembali siapakah Yusuf ini sebenarnya dan bagaimana hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah anak pertama Yakub dari istrinya Rahel. Nah, Yusuf adalah anak emas, anak yang dimanja, anak yang dikasihi. Dan dia dikatakan sebagai anak emasnya Yakub. Ini disebabkan karena Yusuf lahir dari seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Yakub sangat menyayangi Yusuf
lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Sehingga dia membuatkan Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Ini terdapat dalam Kejadian pasal 37 ayat 3. Itulah yang menjadi alasan kenapa saudara-saudara Yusuf membenci dia, lalu menjual Yusuf. Selain itu, Yusuf juga dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Nah, mari kita melihat bagaimana perjalanan Yusuf ini. Yang pertama itu, saudara, yang paling ketara dalam cerita Yusuf ini, yang pertama adalah bagaimana kebencian saudara-saudara Yusuf semakin ketara. Oke? Dikatakan dalam penceritaan tadi bahwa Yusuf, ayah Yusuf yaitu Yakub, sangat menyayangi Yusuf. Dan hal ini mungkin sudah disedari oleh anak-anak Yakub yang lain saat Yusuf lahir. Karena secara pribadi saya mengandalkan bahwa kebencian saudara-saudara Yusuf mulai timbul saat Yusuf lahir. Karena cara layanan Yakub kepada Yusuf itu berlainan dengan cara dia melayan anak-anaknya yang lain. Jadi mereka merasa cara kasih ayahnya kepada Yusuf itu lebih mengasihi daripada mereka. Nah, ketika Yakub membuat sebuah jubah yang mahal, yang indah, dan ini dibuat khas untuk anak kesayangannya Yusuf, maka disinilah api kebencian saudara-saudara Yusuf itu timbul, mulai membara, mulai menunjukkan bibit-bibit benih-benih kebencian di dalam setiap pribadi saudara-saudara Yusuf. Karena mereka tidak merasa mereka tidak dibuat jubah yang indah, tapi Yusuf dibuat oleh Yakub, oleh ayahnya, suatu jubah yang mahal. Ini membuktikan bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf. Yang kedua, saudara, adalah kebencian saudara-saudaranya semakin memuncak. Saat Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf telah bermimpi, dan ada dua mimpi Yusuf. Yang pertama itu adalah Yusuf bermimpi tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri, lalu datang berkas-berkas gandum saudara yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Mimpi yang kedua adalah tentang matahari, bulan dan bintang yang menyembah Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi ini diceritakan oleh Yusuf kepada keluarganya dan telah menambah kebencian mereka kepadanya, sehingga mereka berkata, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?" Ini persoalan mereka, persoalan abang-abang mereka. Takkan adik mereka ini mau menjadi raja atas mereka? Ini mustahil akan terjadi. Nah, kebencian saudara-saudara Yusuf sudah sampai tahap kemuncak. Dan pada saat Yusuf diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk menggembalakan kambing domba, inilah kesempatan oleh saudara-saudara Yusuf untuk meledakkan kemarahan mereka yang terpendam sekian lama. Mereka melihat Yusuf dari jauh dan mereka mengatakan, "Anak kesayangan ayah sudah sampai. Nah, ini kalilah kita akan balas dendam. Kita akan melahirkan rasa ketidakpuas hatian, melahirkan rasa kebencian ini kepada dia." Lalu mereka mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam. Mereka terus menangkap Yusuf, memasukkannya ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada orang Ismail
dan dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak di sana. Ini adalah penceritaan bagaimana Yusuf itu dijual ke Mesir karena perasaan iri hati, perasaan benci, perasaan amarah daripada saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya, saya melihat di sini bahwa hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya bukanlah sebuah hubungan keluarga yang baik. Kenapa? Ada beberapa perkara atau ada dua perkara fatal yang ada di dalam keluarga Yakub. Kefatalan yang pertama adalah Yusuf atau Yakub sebagai ayah kepada anak-anaknya menunjukkan kasih yang tidak adil kepada mereka, sehingga kasih yang dia curahkan itu dirasakan oleh mereka sebagai kasih yang pilih kasih atau kasih yang tidak adil, karena Yusuf atau Yakub hanya mengasihi Yusuf sahaja dan tidak mengasihi anak-anaknya yang lain. Nah, mungkin ada alasan Yakub secara pribadi kenapa dia bertingkah laku demikian. Tapi bagi saya ini adalah kisah hidupnya yang terdahulu. Dan kini Yusuf mempunyai keluarga dan anak-anak. Tanggung jawabnya adalah untuk memberi kasih sayang yang sama. Dengan kasih yang berbelah bagi ini, Yakub gagal mengajarkan kasih kekeluargaan dalam keluarganya. Yakub gagal mengajar anak-anaknya untuk saling mengasihi di antara satu dengan yang lain, sehinggalah terjadi kebencian yang meluap-luap di dalam keluarganya. Kefatalan yang kedua, saudara, adalah pribadi Yusuf sendiri. Karena dia seorang yang dikasihi oleh ayahnya, maka perasaan itu ada perasaan bangga di dalam pribadi Yusuf, sehingga dia merasa ego. Ada keegoan di dalam hati Yusuf. Oleh karena dia merasa dikasihi oleh ayahnya, maka Yusuf merasa dilindungi dan tidak merasa takut dengan abang-abangnya. Sedangkan Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya sudah menunjukkan sikap-sikap benci mereka terhadap Yusuf. Dengan dikatakan dalam Alkitab bahwa saudara-saudara Yusuf tidak bercakap baik-baik dengan dia. Ini adalah satu signal. Sebab itu ketika ayahnya menyuruhnya untuk pergi menyelusuri saudara-saudaranya yang sedang menggembala ternak, Yusuf pergi tanpa was-was. Apakah Yusuf tidak tahu tentang kebencian saudara-saudaranya? Apakah Yusuf tidak tahu kalau saudara-saudaranya marah kepadanya dan mungkin memukuli dia? Yusuf tahu semua itu. Yusuf tahu. Tetapi bagi dirinya, dia merasakan bahwa itu mustahil terjadi. Dalam hatinya mengatakan bahwa saya adalah anak kesayangan ayah. Jadi abang-abang saya tidak akan berani melakukan apa-apa kepada saya. Karena saya adalah anak emas. Saya pasti ditolong oleh Bapa. Siapa yang berani mengacau saya? Mungkin ini yang ada dalam hati Yusuf. Mungkin ada anak-anak kita juga yang seperti itu. Sikit-sikit kalau dimarahi oleh kakaknya, dadi, minta tolong. Karena dia tahu ayahnya pasti menolong dia. Namun apa yang tidak diduga olehnya, tidak diduga oleh Yusuf adalah kemarahan yang sudah meluap-luap itu membuatkan dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Saya melihat ini, saudara, sebuah keluarga yang gagal. Yakub gagal mengajar anak-anaknya tentang kasih. Tapi bagaimana keadaan Yusuf ketika dia di Mesir? Bagaimana keadaan
ayah dan saudara-saudara Yusuf ketika di tanah Kanaan. Mari kita lihat bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Mesir ada beberapa kejadian yang berlaku terhadap Yusuf. Dia dijual, dia menjadi budak, dia dipenjarakan, dan dia nyaris kehilangan nyawanya. Di Mesir, Yusuf berjauhan dengan ayah tercinta. Usianya baru 17 tahun. Tiada lagi penolongnya, tiada lagi yang diandalkannya, tiada lagi tempat dia untuk memeluk, merangkul, dan meluah sebagai seorang anak emas. Gelaran ini sudah tiada lagi. Kini Yusuf hanya punya satu andalan, yaitu Tuhan. Dalam keadaan yang seperti itu, Yusuf menemui Tuhan. Tuhanlah yang menolongnya sehingga dia menjadi orang yang menjadi kepercayaan Firaun. Saudara, Mesir adalah sebuah proses pertobatan Yusuf, sehingga dia diubah untuk tidak membenci saudara-saudaranya. Dia diubah dalam proses ini untuk tidak menaruh dendam, balas dendam di dalam hatinya. Semuanya ini karena pengenalannya dengan Tuhan. Saudara-saudara, saudara dan saudara Yusuf dan ayah Yusuf mengalami sebuah proses. Mereka juga mengalami proses ketika mereka berada di tanah Kanaan. Proses yang mereka jalankan ini adalah ketika mereka ditimpa oleh bencana kelaparan dan hanya mendapat sumber makanan di Mesir. Proses ini proses di mana mereka bertemu dengan adik mereka, yaitu Yusuf. Menginsafi mereka bahwa perasaan amarah dan benci tidak mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan musibah kepada keluarganya. Sehingga ayah mereka hampir mati karena berkabung dengan kabar kematian Yusuf. Jemaat yang dikasihi, dalam kekeluargaan kita membahagikan kasih dengan adil. Kita mengajar supaya saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Jangan ada di antara anak-anak di dalam keluarga yang berbangga karena hanya dia yang mempunyai kemewahan, kereta mewah, rumah mewah, dan merendahkan orang lain sehingga menimbulkan amarah, benci, dendam di dalam pribadi adik-adik atau kakak-kakak yang lain. Begitu juga di dalam kita berjemaat. Kita perlu saling menghormati dan menghargai di antara satu dengan yang lain. Barulah kasih Kristus terserlah di dalam diri kita. Proses pertobatan Yusuf terjadi di Mesir. Proses pertobatan ayah dan saudara-saudara Yusuf ketika mereka mengalami kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan mengenal Tuhan kita mendapat kasih yang sejati. Dan kasih yang sejati ini kita dapat kongsikan bersama-sama karena kita mendapatnya dari sumber yang tidak akan pernah habis. Saudara, tahukah episode akhir cerita Yusuf dan saudara-saudaranya? Episode akhir adalah seperti yang sudah kita baca sebentar tadi, yaitu Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Ini suatu ending yang bahagia. Orang katakan suatu ending ever after, happy ever after. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan."
Lalu dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-14, Yusuf memeluk adiknya Benyamin dan menangis. Benyamin juga menangis sambil memeluk abangnya Yusuf. Kemudian sambil menangis, Yusuf memeluk semua saudaranya dan mencium mereka. Lalu mereka saling berpelukan. Sebuah akhir cerita yang mengharukan bagi kita. Sebuah cerita yang dikisahkan kepada kita. Ini yang dikatakan, saya katakan sebentar tadi, sebagai satu pengakhir cerita. Orang bilang, happy ever after. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pengajaran yang kita belajar dari firman Tuhan ini. Tapi untuk memiliki persaudaraan yang mempunyai kasih, pengenalan akan Tuhan, persahabatan akan Yesus, itu akan mengubah kita dari perasaan geram, benci, iri hati, balas dendam kepada kasih persaudaraan, kasih agape di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa seperti ini, marilah kita saling mengasihi, saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Terima kasih karena pendengaran firman Tuhan. Kita jumpa lagi di kesempatan untuk saya berkongsi firman Tuhan kepada saudara. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, syukur puji Tuhan karena Engkau mengajarkan kami bagaimana kasih persaudaraan di antara Yusuf dan saudara-saudaranya, sehingga mereka mengenal Engkau, mengenal kasih itu, dan mereka disatukan di dalam satu keluarga yang saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat mengasihi di antara satu dengan yang lain. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa lagi